Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar dengan NIM 123430111. Perkenalkan nama saya Fidelina Yonarnandes Tanggang dengan NIM 123430066 dari kelas RD Elektronika. Perkenalkan nama saya yang Prenangin dengan NIM 123430083 dari kelas RD kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan coding name untuk menyambungkan blink untuk ke perangkat sensor ESP32. Jadi di sini yang pertama ada define. Nah, di define ini ada 3. Ada blink template, dan blink out token. Nah, ini gunanya apa sih define tuh? Define tuh pertama gunanya itu buat ngubungin dari blink ini ke enggak, dari perangkat ini ke blink. Itu buat ngubungin. Jadi pertama tuh define, yang kedua ada include. Include itu deklarasi library. Jadi masukin library. Jadi sini ada pakai library WiFi client, blink simple ESP32 karena kita pakai ESP32. Terus ada library khusus sensor DHT. Nah, terus selanjutnya ada char SSID dan char pass. Di sini untuk masukin WiFi. Biar ESP32-nya itu auto sambung ke WiFi. Ini namanya, SSID ini namanya. Nama WiFi-nya apa? Sini pakai YIM aja. Dan passwordnya itu apa? Nah, sini pakai YIM aja. Ini pakai hotspot. Terus yang keempat ada define lagi. Sini define pin pertama. Pin 15 ini yang dimasukin ke ini DHT untuk pin ke ESP-nya. ESP32-nya itu pin 15. Terus ada define DHT type, itu tipe DHT-nya. Di sini kita pakai DHT22 daripada DHT11 dan 1. Terus yang kelima ada define lagi. Ini untuk virtual pin di blinknya ini. Jadi di blinknya itu nanti ada pin juga. Nah, di virtual pinnya ada V0 dan V1. Untuk temperatur itu di V0, untuk humidity itu ada di V1. Terus ini ada void setup, ada fungsi setup ya. Sini fungsi setup itu untuk ngaktifin. Pertama tuh serial begini ya. Serial begini ini untuk ngaktifin komunikasi serial buat debug. Terus ada DHT begin. Ini inisialisasi sensor DHT buat mulai sensornya. Terus ada ini ada blink begin untuk ngubungin ESP32 ke blink menggunakan token tadi di atas sama WiFi dari YIM aja itu. Ini ada void loop. Fungsi loop seperti biasa dia tuh gunanya untuk pengulangan. Jadi codingan yang di sini nanti diulang-ulang terus sampai diberhentikan. Jadi di sini buat itunya tuh ESP itu terus dipanggil gitu. Terus dipanggil untuk nyambung ke WiFi biar terus tersambung ke Blink dan mengirim data yang benar terus-menerus. Yang ke 8 itu ada ini static unsigned. Static unsigned ini kan ada 2000 ya, ini tuh untuk delay sebenarnya. Jadi dia tuh ngebaca datanya itu setiap 2 detik. Karena ini kan 2000 kan dalam milidetik ya satuannya. Jadi dia tuh bakal ngebaca data setiap 2 detik. Jadi bakal ubah data itu yang tampil situ tuh selama tiap 2 detik. Ini ada float. Ini ngebacanya apa? Ini read temperature sama read humidity. Temperatur untuk suhu, humidity untuk kelembapan. Terus di sini ada if. Itu untuk validitas data. Jadi kalau gagal tuh, misal kalau dia gagal baca, dia ada tulisan gini, gagal baca dari DHT22. Nanti di linknya muncul gitu. Terus ada serial print, jadi nanti tampil di serial monitor.
Yang tampil di situ ada apa aja. Jadi pertama ada suhu, terus ada temperatur. Nah, ini nggak ada apa ini petik duanya. Nggak ada petik duanya berarti temperatur di sini. Dipanggil di float temp. Di sini juga hum. Hum itu nanti dipanggil di sini juga. Itu untuk kelembapannya. Untuk kelembapan persen. Terus ada yang terakhir itu blink virtual write. Nah, virtual write ini untuk ngirim datanya yang terakhir nih. Untuk ngirim data ke blink itu, ke virtual pin tadi. Yang pertama itu kan ada V-pin temperatur itu, temperatur ke V0, humidity itu ke V1. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke blinknya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan kelembapan menggunakan platform Bitly Console. Nah, pada suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor DHT32 dan juga microcontroller jenis ESP32. Nah, ini DHT22 itu kan seperti yang kita ketahui dapat mengukur suhu dan kelembapan. Nah, pada Bitly Console ini bertugas untuk menampilkan berapa suhu dan juga kelembapan yang sudah diukur menggunakan sensor DHT22 yang kemudian microcontroller ESP32 akan mengirimkan ke Bitly Console menggunakan sistem IoT yang dimana terkoneksi dengan WiFi. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini kan ada tertulis kata offline, yang dimana bahwa microcontrollernya itu sedang nonaktif. Jadi makanya di sini tertulis offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan realisasi untuk rangkaian, yaitu di sini menggunakan power supply yaitu untuk menyuplai tegangannya. Dengan di sini tuh juga sudah ada yaitu microcontroller ESP32 dengan ini disambungkan ke baseboardnya. Nah, di sini microcontroller ESP32 ini akan berperan sebagai WiFi ataupun ya IoT yang dimana ini berperan sebagai WiFi untuk menyambungkan sinyal nanti ke aplikasi Blink yang sudah kami rancang, yaitu untuk menampilkan yaitu suhu dan kelembapan dari inputnya itu diambil dari sensor DHT22 yang kami pakai ini. Nah, untuk mengukur suhu dan kelembapan. Nah, sekarang kita akan melakukan realisasinya. Oh ya, untuk sekedar informasi yaitu di sini kami menggunakan yaitu DHT-nya itu untuk yang positif negatifnya itu ditancapkan di sini, yaitu ground dan juga 5 volt yang negatif, ground positif yang 5 volt. Lalu untuk outnya itu ke pin 15 yang kami pakai di sini. Nah, baik, sekarang kami akan melakukan realisasinya. Sini tuh akan menggunakan kabel yang sudah kami sambungkan ke di sini tuh ya, bisa bilang kayak kepalanya kabel jack disambungkan ke sini. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat kalau nyala, dan mari kita lihat ke laptopnya. Nah, di sini kelembapannya itu bergerak, suhunya tetap 28,7, 3,3. Nah, sekian. Terima kasih.